ini peserta pelatihan dasar CPNS BP SDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 5 Kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan tutor Dr. Andes Saiful Rahman, MPD. Nah, berikut ini merupakan mind map hasil buatan saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya adalah sejarah bangsa. Sejarah bangsa yang pertama adalah Budi Utomo, berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia atau School of Leading Fund Industrial Artsen. Tokoh pendirinya adalah Dr. Sutomo, Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, dan lain-lain. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Di awal tahun 1925, Industrie-Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia di bawah kepemimpinan ketua baru, yaitu Sukiman Wirjosanjoyo. Diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda I dilaksanakan di Batavia, Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, diketuai oleh Muhammad Tabrani, menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua, yaitu Kongres Pemuda II. Dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tujuan dari Kongres Pemuda II adalah melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia. Selanjutnya adalah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah penduduk bala tentara Jepang. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Badan ini benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Dan yang terakhir adalah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan di muka rakyat di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pagengsaan Timur nomor 56 yang ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia.
Selanjutnya adalah 4 konsensus dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan landasan atau dasar bagi negara Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Selanjutnya yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang keempat adalah NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, materi selanjutnya adalah simbol-simbol negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang kedua adalah bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Adapun nilai-nilai bela negara adalah yang pertama cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir adalah implementasi bela negara sebagai ASN. Jadi sebagai ASN kita juga tetap harus mengimplementasikan bela negara. Yang pertama adalah sesuai tugas dan peran masing-masing ASN, yaitu ikut menjaga seluruh ruang wilayah Indonesia, baik ruang darat, laut, maupun udara dari berbagai ancaman. Yang kedua, melaksanakan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang terakhir adalah selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekian penjelasan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Salah hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.